Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulio Andika Laksmana dari Fakultas Ekonomi Unwida. Saya akan melakukan observasi tentang perilaku konsumen terhadap peternakan Cipta Hadi Karya Farm. Di sini saya bersama Mas Daru. Selamat sore, Mas Daru. Sore, Mas Andika. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang faktor-faktor perilaku konsumen di peternakan Cipta Hadi Karya. Siap. Karya farm. Ya, yang pertama itu faktor pribadi, Mas. Oke. Berapa sih usia rata-rata pembeli di Cipta Hadi Karya ini? Kalau untuk rata-rata pembeli ya, Mas ya. Mungkin sekitar usia range antara 25 sampai dengan 50 tahun. Paling banyak di usia range 30 sampai 40 tahun. Baik, Mas, pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah budaya juga mempengaruhi minat konsumen terhadap pembelian domba di Cipta Hadi Karya Farm? Untuk pengaruh budaya pasti, Mas. Seperti contohnya gini, kalau kita momentum di Idul Adha, biasanya saudara-saudara muslim itu kan melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, di situ untuk permintaan pembelian akan ternak domba di kandang kami pastinya akan meningkat. Dan yang lain mungkin teman-teman muslim juga ketika ada anaknya yang melahirkan itu kan diakikahkan, Mas. Cuman kalau itu periodenya ya tidak pasti. Yang pasti tadi budaya berpengaruh. Ketika di momen Idul Adha pasti penjualan ternak permintaannya akan meningkat drastis. Seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya itu ada faktor psikologi. Nah, bagaimana proses promosi atau kampanye pemasaran kambing Cipta Hadi Karya Farm? Menggunakan sistem online atau bagaimana, bisa dijelaskan, Mas? Kalau media promosi kami ada dua, Mas Andika. Yang pertama online, pastinya kita memaksimalkan media sosial kita, baik di situ ada akun Facebook kita, kemudian ada akun Instagram juga, dan kita juga sedang merancang baru sedikit sih, Mas, itu di konten channel YouTube juga, itu yang online. Yang kedua yakni media offline. Contohnya ketika pengiriman kan kita menggunakan kendaraan pickup kita ya, Mas ya. Nah, itu kita tempelkan stiker branding dari kandang kita. Dari situ juga menjadi salah satu media promosi kita. Yang kedua, di tempat-tempat kami juga kita cetak banner atau spanduk, itu juga menjadi media promosi offline kami. Ya. Jadi gitu, Mas. Oh ya, terima kasih, Mas Daru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas kriteria yang dibutuhkan konsumen terhadap domba di peternakan Cipta Hadi Karya Farm itu bagaimana, Mas? Oke. Kriterianya. Kalau kriteria domba yang pasti dan yang pertama ini, Mas, dombanya sehat dan gemuk. Nah, dua kriteria itu yang menjadi syarat utama. Kemudian kalau jenis kelamin biasanya terbagi dua. Untuk korban dan momentum akikoh biasanya cenderung ke jantan, kriteria yang jantan. Kemudian kalau konsumen seperti warung sate atau mungkin untuk kuliner biasanya cenderung ke jenis kelamin betina. Kalau faktor lain hanya itu tadi, Mas, mungkin dirangkum domba sehat dan gemuk, itu aja. Ya, Iya. terima kasih. Dan selanjutnya itu faktor sosial. Bagaimana rata-rata pendapatan individu yang membeli domba di peternakan Cipta Hadi Karya Farm? Cukup atau sangat cukup, Mas, untuk pembelinya? Kalau pembeli
ini Mas, variasi. Ya, kalau dari analisa kami mungkin ada yang kriterianya cukup, ada yang mungkin di atas rata-rata sangat cukup seperti itu. Jadi nggih tergantung kebutuhan dan tujuannya. Oh, iya. Kadang kan ada yang dibeli untuk dipelihara lagi, misalkan untuk teman-teman petani, atau mungkin dibeli teman-teman yang di kalangan finansialnya sudah cukup untuk akikoh anaknya seperti itu Mas. Jadi mungkin kalangan range-nya bervariatif. Oh ya, baik Mas. Selanjutnya itu pertanyaan tentang bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap konsumen? Apa kebanyakan konsumen itu memilih media sosial atau malah iklan spanduk-spanduk, Mas? Perbedaan antara media promosi secara offline dan online nggih. Iya. Yang pasti ketika pasar kita cenderung di kalangan usia di bawah 40 tahun Mas, biasanya lebih maksimal di media online, karena orang di usia tersebut kan cenderung lebih memperhatikan dari sisi kepraktisannya ya Mas ya. Mungkin ketika kita membikinkan video dan kita kirimkan by WhatsApp kan sudah mewakili kondisi ternak yang mau dibeli, itu sudah meminimalisir mungkin biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk datang ke kandang kami seperti itu. Cuman untuk yang mungkin kalangan usia yang sudah di atas 50 tahun mungkin cenderung lebih efektif ketika media promosinya offline, seperti ketika baca banner di jalan atau spanduk di rumah, atau mungkin ketemu dengan kendaraan kami baca stikernya seperti itu. Jadi tergantung dari ini Mas, kalangan usianya. Jadi mungkin yang muda cenderung online, yang tua lebih ini ke offline, lebih maksimal ke offline seperti itu. Iya. Dan selanjutnya itu dari manakah asal pembeli, atau di dalam kota ini aja atau ada pembelian dari luar kota, Mas? Untuk saat ini pembeli maksimal rata-rata dari Klaten, kemudian ada juga yang luar kota dari Jogja dan Solo, paling jauh Karanganyar Mas. Jadi beberapa kota itu. Kalau untuk penawaran dan pertanyaan dari beberapa kota seperti Probolinggo, Jember, kemudian Kebumen gitu juga ada, cuman kita masih mengakomodir yang mungkin radius yang masih kita jangkau untuk pengiriman Mas. Mungkin maksimal nggih antara Jogja, Solo, Karanganyar seperti itu. Ya, berarti di daerah Jawa Tengah itu Mas. Masih di Jawa Tengah Ya. nggih untuk saat ini. Ya udah Mas, terima kasih dan mohon maaf atas mengganggu waktunya. Nggih, sama. Yang ingin membeli domba atau ingin bertanya-tanya tentang informasi bagaimana kok Mas Handaru ini bisa menjadi pengusaha muda yang menarik dan tentunya sukses, monggo teman-teman bisa datang ke sini, ke Karangturi. Tempatnya di mana Mas Handaru? Kalau untuk alamatnya di Karangturi RT 6 RW 2 Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Seperti itu Mas. Kalau lebih detailnya mungkin di media sosial, kontak person kami, nomor HP ada, atau mungkin saya sampaikan 081 333 706 996. Itu Mas. Terima kasih Mas Handaru atas Sama-sama, waktunya. Mas Andika. Sukses Nggih. selalu. Terima